bisa berkumpul, baik yang ada di tempat ini ataupun ada yang ada di rumah. Kiranya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita melalui ibadah hari ini. Puji Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar di tempat ini selain kuasa-Mu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami, menolong di dalam waktu. Haleluya, haleluya. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari Jumat kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Katakan, hanya Kau Tuhan penolongku, hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih
kita. Tuhan. Siapkanlah hati kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Biar Engkau urapi kami Tuhan, tiap-tiap kami Tuhan. Biar segala urapan curahan-Mu Tuhan turun atas kami Tuhan. Ini kami Tuhan,
anak-anak-Mu Tuhan, kami datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, ada sukacita? Amin. Jemaat silakan duduk. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita dimanapun kita berada sampai saat ini. Kita masih diberikan kesehatan. Haleluya, haleluya. Masih mau muji Tuhan, amin. Mari kita naikkan satu pujian, sebab Tuhan maha besar. Dia sungguh besar atas hidup kita, amin. Dia lebih, yes. Sebab siapa Tuhan? Sebab Tuhan dan sang kuasanya dahsyat menghancurkan. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan. Kuasanya dahsyat. Kuasanya dahsyat, 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 menghancurkan musuh. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Masih mau bersorak memuji Tuhan? Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Ajaib kau Tuhan. Haleluya. Masih semangat berdiri jemaat yang dikasihi Tuhan. Haleluya, haleluya.
Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak tertanding kekuatan-Mu. Amin. Kau ada bagiku, segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak diberikan. Yes, ajaib Kau Tuhan. Oh, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Yes, bertahan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia, Raja mulia. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada sukacita, semangat yang membara. Amin. Haleluya. Jemaat silakan duduk kembali. Puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekarang mari kita siapkan hati kita lebih dalam lagi untuk sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan telinga kita untuk mendengarkan setiap firman biar menjadi rema dalam hidup kita. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Katakan sekali lagi, saat Kau berjalan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut, bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari dalam waktu kita katakan, saat ku berjalan. Haleluya. Saat ku berjalan,
Kasih-Mu menerangi langkahku, takut, takut, takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik. Pak Pendeta Rudi, tempat dan waktu dipersilakan. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus Penolong yang setia. haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, syukur bagi nama-Mu. Ya dalam nama haleluya. Yesus Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur kepadamu pada siang hari ini buat kasih setia dan anugerah-Mu bagi kami semua. Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Firman-Mu tetap kekal untuk selama-lamanya. Kami bersyukur hari ini kami ada di dalam rumah-Mu di tempat ini. Dan kami datang dengan segala kerendahan hati kami, di mana kami telah memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Allah yang berdaulat atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat hadirat Tuhan ada di tempat ini. Terima kasih buat semua kehadiran kami. Engkau tahu isi hati kami ya Tuhan. Tatkala kami sedang menyembah, memuji Tuhan, Tuhan sudah melawat kami dengan kuasa. Saatnya tiba kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Kiranya kekuatan Allah Roh Kudus
yang akan mengurapi firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, urapi hamba-Mu. Kami bersyukur menerima kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Salam. Ya, saya pertama-tama mohon maaf dulu. Ya, karena saya terlambat. Terlambat bukan karena saya sudah setting ibadah. Ibadah saya itu di Rawamangun. Biasa kami ibadah jam 9. Jadi saya kemudian geser jam 8. Ya. Saya geser jam 8 dengan pemikiran bahwa setengah 9 saya sudah jalan ke sini. Ternyata jam 9:55 saya baru selesai ibadah. Boleh saya buka masker? Saya baru selesai ibadah, kemudian saya baru jalan ke sini. Tidak biasanya saya terlambat, mohon maaf. Sebelum saya masuk firman Tuhan hari ini, sebenarnya yang hadir adalah BPD. Semua anggota bisa, tetapi ada dari 3 BPD itu gembala sidang 3 orang. Jadi Pak Ketua ada penyerahan anak. Jadi yang harus menyerahkan anak kan jelas gembala ya, tidak bisa meninggalkan. Lalu ada beberapa sekretaris, ada pelayanan di gereja setempat. Kemudian bendahara ada baru 2 minggu, baru minggu kedua untuk mereka onsite. Jadi tidak bisa hadir. Dan Ibu Ega juga ada pelayanan. Jadi sayalah yang diutus ke sini. Ya, saya yang diutus ke sini. Saya yakin saya kenal baik dengan saya panggil Om Bovi dengan Om Rudi. Mereka adalah senior saya belajar banyak dari mereka dan hari ini terima kasih buat kesempatan ini. Saya bersyukur untuk waktu yang diberikan kepada saya. Dan juga kita akan sebentar sesudah firman Tuhan kita akan melaksanakan pelantikan Gembala Sidang Bapak Pendeta Rudi Rory yang akan dilantik sebagai Gembala Sidang di GSJA Ebenezer Pinus Elok. Rusun Pinus Elok ya. Ya. Penggilingan ya. Ya. Ya, baik. Mari kita melihat kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Injil Matius pasal yang ke-20. Injil Matius pasal yang ke-20. Ayatnya yang ke-25 sampai dengan ayat 28. Injil Matius pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang diberkati adalah kita yang mendengar dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan. Sebentar saya buka jam tangan dulu, saya takut kebablasan.
Baik, saya bersyukur dan berterima kasih sekali lagi kepada Tuhan untuk setiap kali menghadiri pelantikan gembala sidang untuk satu gereja setempat. Dan selama saya ada di BPD, inilah kali pertama saya single fighter. Iya, saya yang khotbah, saya yang melantik nanti ya. Jadi hanya sekali ini aja Om Rudi. Iya, saya senior, saya harus angkat topi kan gitu. Iya, jadi izinkanlah saya berbicara sesuai dengan pesan Tuhan yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Saya mau berbicara tentang pengaruh kepemimpinan dalam pelayanan. Pengaruh kepemimpinan dalam pelayanan. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya mau bersaksi sedikit. Waktu saya mau ditempatkan di Rawamangun, saya diantar oleh mertua saya, Pendeta Yusak Wiradi, almarhum. Beliau cuma kasih nasihat begini, Holly, kalau jadi gembala, jangan bosanan. Itu aja, katanya itu, satu kata saja. Kalau mau jadi gembala, jangan bosanan. Wah, saya dengar kata itu, kami hanya berdua di mobil, beliau yang menyetir. Iya, mau masih gagah waktu itu, ya kan? Beliau menyetir. Jadi saya lihat rumah itu, dia bilang, Holly, ini rumahnya. Karena beliau waktu itu wakil ketua BPD. Ini rumahnya. Kamu lihat dari luar. Oh iya. Tapi sepertinya kita nggak bisa masuk. Saya bilang nggak apa-apa, kita lihat rumahnya aja dulu. Nah, lalu kemudian sebelum saya dilantik jadi gembala di situ, saya ketemu yang punya rumah. Itu Kulodubun. Nah, ketemu, cerita. Dan yang dia cerita bukan kebaikan gereja itu. Semuanya jelek. Waduh, saya bagaimana mau masuk gereja ini? Tidak ada yang baik. Waduh, ini tantangan buat saya kan. Tantangan buat saya. Bagaimana saya bisa membawa diri orang yang masih 40, saya lupa usia saya berapa waktu itu ya. Saya ini tukang pelupa dong. Ya, terlalu banyak makan nasi goreng. Jadi saya lupa waktu itu. Jadi saya mulai cerita. Dia mulai cerita begini dan dia bilang, Pak Holly, ini gereja atau metro mini? Saya bilang, kenapa Pak? Pak, kalau metro mini penumpangnya sedikit, dioper ke belakang. Dioper sopir ke belakang. Ya. Jadi saya harap Pak Holly ini sopir yang terakhir untuk Oikos. Ya, saudara mau tahu jemaat yang hadir cuma berapa? 8 orang. Waktu saya dilantik sama Pendeta Julianus Manahutu jadi gembala sidang. 8 orang. Nah, dari 8 orang itu yang sekarang sudah berkeluarga, ada di Papua, ada di mana-mana, ada yang di Durensawit oleh karena mereka sudah menikah. Begitu yang awal-awalnya kami bergerak untuk melayani. Uang kas oper di tengah jalan. Ya, jadi kami masuk dengan tidak ada uang kas. Ya. Nanti saya desak, saya bilang tolong transfer duitnya saudara. Nggak ada uang kas, ada Vespa butut. Saya bilang, saya minta izin kepada jemaat, ini saya tidak butuh Vespa ini. Kalau begitu dijual. Saya bilang nggak ada harganya. Saya kontak Pendeta Yafet Kurniawan. Saya bilang, Om, ini ada Vespa. Tahun berapa? Tahun sekian. Oh itu harganya cuma sekian. Tapi nggak apa-apa. Oh nanti Om cari pembeli supaya itu buat apa dia tanya saya. Buat kas gereja Om. Memang nggak ada uang kasnya? Nggak ada. Oke, nanti Om berjuang. Om jual biar ada uang kas gereja. Puji Tuhan, Vespa dijual harganya berapa ya? Nggak sampai. Ada 4 juta lebih, hampir 5 juta ya. Saya lupa persis. Itulah modalnya saudara-saudara. Ya. Lalu kemudian berjuang pelayanan dengan apa? Dengan gereja setempat. Meyakinkan yang punya rumah, saudara-saudara. 2 tahun.
2 tahun baru dia bisa hadir, duduk di tempat, dengar firman Tuhan. Nah itu suka duka. Saya ingat kata itu. Mau jadi gembala, jangan bosanan. Ya, sebenarnya kalau bosan juga saudara-saudara. Ya, ya pelayanan seperti ini. Ya, tapi rupanya saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya belajar juga dari Om Bovi. Jadi kita ini kan seperti bangsa Israel jalan keliling sana sini ya. Bersyukur kepada Tuhan untuk semua itu. Nah, sampai hari ini kalau ada di Jalan Pemuda ya, dan kita sudah mulai kontrak sendiri, mulai pede gitu ya. Dulu kan sempat ikut juga sama Bovi nyempil gitu kan. Ya, sekarang dulu lalu bergabung dengan Pak Yansen pindah di Jatinegara Kaum. Jadi kemudian saya meneruskan tempat itu. Ya, sewanya mirip-mirip di sini, Pak. Kurang lebih dengan service charge 1 tahun itu 98 juta. Gereja kecil seperti Oikos. Ya, tahun kedua kesusahan sehari cukup untuk sehari. Tahun berikutnya Tuhan punya urusan. Amin. Ya. Tapi saya selalu kontak sama mentor saya nih. Saya selalu, ini Om gimana? Oh tenang saja, maju terus. Oh dikasih semangat, masa nggak semangat? Ya, baik. Dari pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Ada seorang yang bernama Oteng Sutisna. Beliau expert di dalam leaders, kepemimpinan. Dia memberikan definisi tentang kepemimpinan sebagai berikut. Dia bilang begini, kepemimpinan itu sebagai istilah umum mungkin sebagai proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha-usaha ke arah pencapaian tujuan dalam situasi tertentu. Itu kata si Oteng Sutisna. Kemudian saya bandingkan dengan seorang penulis tentang kepemimpinan juga, yaitu Oswald Sanders. Oswald Sanders menanyakan begini, bahwa kepemimpinan itu berbicara tentang pengaruh. Ya. Ia menulis sebagai berikut, kepemimpinan adalah pengaruh, yaitu kemampuan seseorang mempengaruhi orang lain. Orang hanya dapat memimpin orang lain sejauh ia dapat mempengaruhi mereka. Itu kata para ahli, ya. Itu kata para ahli. Nah, jadi kalau begitu, kalau hakikat kepemimpinan adalah pengaruh dan definisi kepemimpinan adalah usaha mempengaruhi, maka penting sekali bahwa seorang pemimpin memiliki pengaruh. Tentu saya tidak berbicara pengaruh negatif, ya. Saya mau berbicara tentang pengaruh yang positif. Nah, masalahnya adalah pengaruh itu timbul dari mana? Apakah hanya ucuk-ucuk datang punya pengaruh yang luar biasa? Saya pikir enggak juga. Ya, saya pikir enggak juga. Saya belajar banyak dari Pak Pendeta Rumkeni almarhum. Beliau saya anggap orang tua saya. Waktu saya ditolak di Inteos, dia bilang begini, Holly kamu kembali ke Inteos. Kalau kamu ditolak di sana, kembali ke Sati, Om tetap menerima. Wow, luar biasa. Dan saya ke Inteos, Pak Pardede berdiri di depan pintu, dia bilang, Holly, saya sudah menolak 10 orang 2 hari yang lalu, termasuk Brur. Jadi kalau Brur diterima di Sati, silakan kembali ke Sati. Saya bilang, Om, ada surat dari Pak Rumkeni. Oh, mana suratnya? Saya kasih salam ya buat Pak Rumkeni. Saya pulang. Itu pemimpin. Ya. Dia selalu memberikan jaminan. Waktu saya mau ke Jakarta, dia bilang masalahnya apa? Saya bilang Om, saya harus perlu surat pengantar. Mari saya antar ke kantor BPD Jawa Timur Bali. Ikut Om, antar. Tolong Pak Ketua, ini anak mau ke Jakarta. Urus dia punya surat. Wih, cepat dikerjakan. Oh,
cepat dikerjakan. Lalu kemudian surat itu saya bawa sampai di kantor BPD. Saya menyampaikan laporan bahwa saya akan bergabung dengan DKI. Ya, dengan DKI. Nah, saya belajar bagaimana tentang pengaruh. Ya, pengaruh itu timbul dari mana? Pengaruh itu timbul dari para pengikut terhadap sang pemimpin. Harus punya respect. Ya. Respect itu sendiri pada gilirannya muncul dari mana? Tentunya dari keteladanan yang diberikan oleh pemimpin. Yang dinyatakan dalam sifat, yang dinyatakan dalam sikap, yang dinyatakan dalam perilaku kepemimpinan yang dianggap ideal atau baik oleh para pengikut. Saya ingat nasihat Pak Rumkeni. Holly, kalau kau masuk gereja, kalau kau berada di bawah pelayanan seorang gembala sidang, kau masuk baik-baik. Dan ketika kau keluar dengan baik. Dengan demikian kau punya nama baik. Wah, saya pegang itu. Jadi waktu saya datang di Jakarta, saya pelayanan di bawah pendeta Benyamin Kurniawan almarhum. Dari ngepel sampai membersihkan kaca saya kerjakan. Khotbah sekali setahun saya berdiri di depan jemaat dan menyampaikan firman Tuhan. Tamatan diploma 3. Kerjanya ngepel gereja dan lap kaca. Tapi saya belajar di situ. Jadi kalau saya lihat kaca gereja rada-rada dibilang sudah bersih, tapi saya bisa nilai itu belum bersih. Kenapa? Saya pernah mengerjakan itu. Saya lihat lantai dibilang sudah dipel. Menurut saya belum bersih. Kenapa? Saya pernah mengerjakan itu. Saya pernah mengerjakan membuat buletin dari cetak film sampai cetak brosur. Saya pernah mengajarkan itu. Itu minyak ulano itu jahat sekali buat paru-paru. Waktu saya melayani di Bali, itu pekerjaan saya sebagai staf pastoral. Gak pernah saya berdiri khotbah. Saya harus membuat cetakan kerjaan. Kamu bertanggung jawab terhadap buletin. Oke, saya kerjakan. Dengar khotbah berulang-ulang sampai kuping ini hampir meledak. Karena itulah pelayanan. Ya. Saya belajar untuk memberikan sikap keteladanan yang baik. Sekalipun saya hanya sebagai seorang staf pastoral. Ya. Tuhan Yesus berkata, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Saya pernah disalah mengerti di tengah-tengah pelayanan. Saya kurang tahu, kurang lebih 1 atau 2 tahun ibu gembala gak pernah ngomong sama saya. Saya biasa-biasa saja. Kenapa? Saya gak diberitahu kesalahan saya apa. Terakhir saya mau keluar dari gereja itu baru dia bilang, Holly, you tahu you punya kesalahan? Saya gak tahu. Hanya gara-gara komputer. Seorang misionaris beli komputer buat gereja. Lalu kemudian komputer itu menjadi dipakai oleh gembala. Misionaris berkata begini, itu komputer saya beli buat gereja, bukan buat you. Bro, saya pemimpin di sini, bro. Suruh Holly minta maaf. Rupanya si bule lupa bilang saya, kau juga disuruh minta maaf tuh. Saya tenang-tenang saja, saudara-saudara. Saya enjoy saja, tetapi ada seseorang yang sekian tahun tidak pernah ngomong, dia menyimpan akar pahit dalam hatinya. Rugi sekali menurut saya. Kalau saya diberitahu saya salah, saya belajar untuk menyampaikan apa yang menjadi kekurangan saya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan, perhatikan kata ini. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Perhatikan, kebesaran dikaitkannya dengan pelayanan. Kalau mau jadi besar, dikaitkan dengan pelayanan, tentang kebesaran. Dan pemimpin dihubungkan
dengan hamba, pemimpin hamba. Jauh sekali. Ya. Jadi kebesaran seorang pemimpin itu, kalau saya boleh mengambil satu kesimpulan, maafkan kalau saya kesimpulannya salah. Tetapi kebesaran seorang pemimpin ya bukan ditentukan kepada berapa banyak pengikutnya. Tetapi kebesaran seorang pemimpin bisa dilihat dari berapa banyak orang yang dilayaninya dengan sungguh-sungguh. Itu menurut saya. Ya. Jadi keberhasilan bukan diukur dengan kedudukannya yang tinggi. Ya. Melainkan integritasnya di dalam mengabdi. Waktu saya jadi staf pastoral, saya selalu memberikan buletin yang terbaik. Tak ada satu kata yang hilang hurufnya satu pun. Kenapa? Orang bisa melihat, siapa sih yang bikin ini? Itu si Holly itu. Kok kata-katanya begini? Saya nggak mau dikritik begitu. Saya kritik dulu itu komputer. Masih ada kurang nih. Oh, ini masih ada kurang. Tambahin tuh kata-kata. Saya pelototin sampai nggak tidur. Masalahnya kalau lagi hari Sabtu itu nggak ada matahari, mau bikin film pakai Ulano itu, setengah mati itu Pak. Karena bikin film itu mesti ada matahari, jemur 15 menit atau 5 menit, lalu disemprot. Nah mulai kelihatan hurufnya, baru bisa dicetak tuh buletin. Saya kerjakan itu sekalipun belepotan. Saya kerjakan itu. Saya mau menunjukkan integritas saya di dalam pengabdian saya dalam pelayanan. Ya. Nah, orang-orang Kristen dipanggil untuk melayani sebagai hamba Tuhan, baik sebagai pemimpin, baik sebagai staf, baik sebagai karyawan, ataupun pemilik usaha. Saudara-saudara, kita semua dipanggil untuk bekerja dan melayani sebagai hamba. Hamba itu tahu? Keset. Bahasa sononya itu keset, hamba. Diinjak orang. Satu kali saya sudah membuat yang terbaik persiapan Natal. Saya isi bak mandi, air penuh. Natal jam 6 akan dimulai. Itu rumah baru kali itu kami gunakan. Sebelumnya enggak pernah digunakan. Saya pulang di rumah. Mandi sebentar, persiapan mau Natal. Semuanya sudah beres, saya kerjakan. Lalu kemudian saya datang. Saya nggak tahu kenapa kepala saya agak cemberut. Saya nggak mau cari tahu dulu lah. Belakangan aja urusan. Yang penting saya mau Natalan. Saya senangin hati saya. Tapi ternyata teman saya baru tahu. Kenapa kamu nggak diomongin atau nggak diajak rame-rame? Kamu gak isi bak? Saya bilang, itu bak saya isi penuh, baru saya pulang. Kalau airnya sampai gak ada sekarang, berarti itu bak yang bocor. Ternyata benar, bak itu bocor sudah. Saya isi penuh, saya pulang. Klik. Saya jaga integritas saya. Saya melakukan yang terbaik. Dan saya menerapkan ini, melayani sebagai hamba. Sebagai pemimpin, sebagai gembala. Gaya kepemimpinannya adalah gaya kepemimpinan Alkitabiah, yaitu kepemimpinan hamba. Nah ini baru ngurus botik kemarin Pak ya. Ada yang ngotot dengan saya, Pak ini kwitansinya begini. Ya sudah, terserah. Mau saya loloskan, tapi di sana nggak lolos. Pilih mana? Oh kalau begitu kita bikin ulang. Ya terus dari tadi kan saya bilang, masa berbantah-bantah terus begini. Dari tadi bilang, ayo saya siap melakukan, memperbaiki. Ada yang datang, Pak ini jangan ditulis bulannya, kosongin aja. Nanti kan mereka tinggal taruh tanggal Pak. Oh ya terserah, saya loloskan. Sampai di mejanya Ibu Rene, Pak ini balikin ya. Saya telepon lagi Pak. Bapak punya berkas dipulangkan. Kenapa Pak?
Ya kan saya sudah bilang sama Bapak. Oh iya Pak, hari Senin ya Pak. Ya udah segera perbaiki. Ya. Lalu ada hamba Tuhan bilang, oh Holy mah enak bisa omelin PI. Kalau aku yang diomelin. Saya bilang saya juga nggak omelin PI kok. Saya hanya menjalankan apa yang garisnya di sono. Ya, gitu saudara-saudara. Nah, kepemimpinan hamba itu diungkapkan oleh Yesus dalam Matius pasal 20 ayat 25 sampai 28 ini. Di mana Yesus menunjukkan dirinya sendiri sebagai profil seorang pemimpin. Apa dasar untuk hidup sebagai hamba Tuhan? Dasar yang pertama, karya Kristus. Karya Kristus. Ya, kita semua ini adalah hamba Tuhan. Pendeta itu gelar organisasi. Sekarang mau jadi pendeta di GSA, aturannya luar biasa. Luar biasa ketat. Jadi bersyukurlah kalau sudah jadi pendeta ya. Kadang-kadang orang bilang kalau sudah jadi pendeta sudah nggak bisa diatur. Enggak juga saya bilang. Ya. Karya Kristus. Kenapa? Ya. Di dalam kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita telah dimerdekakan daripada hamba kecemaran dan dijadikan menjadi hamba kebenaran. Oleh sebab itu kita harus hidup sebagai hamba yang betul-betul menghidupi kebenaran setiap hari. Artinya adalah hati kita dengan perkataan kita dan apa yang kita ungkapkan itu sejalan. Sejajar. Ya. Yang pertama. Kemudian. Yang kedua. Dasar yang kedua untuk kita hidup sebagai seorang hamba Tuhan yaitu Yesus telah memberikan teladan seorang hamba. Inilah yang sedang mau diseberangkan oleh Tuhan Yesus kepada para muridnya dalam peristiwa yang baru kita baca melalui teladan secara simbolis yang akan bertujuan untuk mengajar murid-muridnya dalam satu peristiwa di mana Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Itu sebenarnya esensinya yang akan disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, citra kepemimpinan hamba dapat dilihat dalam segenap sifat, dalam segenap sikap dan perilaku daripada Tuhan Yesus Kristus yang mewarnai hubungannya dengan pengikutnya. Kadang-kadang jadi pendeta itu hamba Tuhan, apalagi gembala ya. Itu seperti saya ibaratkan seperti ikan koi di akuarium. Ekornya bergerak sedikit kelihatan. Tapi kalau ikan cupang dari laut dari jauh kita lihat, nggak kelihatan tuh. Nanti dekat-dekat, baru kelihatan. Tapi kalau ikan koi dari jauh bisa dilihat, ekornya bergerak. Itu kehidupan kita sebagai hamba Tuhan. Ya, mulai dari suami, istri, anak-anak. Wih, anak pendeta kok begitu? Waduh, makanya kalau jadi gembala jangan tinggal di pastorin. Ada tamu nih mau datang, dek, pakai baju. Kenapa? Jemaat mau datang, pakai baju. Padahal anak itu mau menikmati, dia mau santai. Dek, kamarnya malam ini ada tamu dari daerah. Kalau bisa tidur di belakang dulu, kamar mau dipakai. Ada tamu, tolong. Menderita itu jadi anak pendeta, anak gembala. Ya. Saya melihat itu. Ya, saya melihat itu. Tetapi itulah seorang hamba Tuhan. Kadang-kadang sampai
hal-hal yang privasi, yang pribadi dalam keluarganya harus terganggu. Tetapi kita dituntut oleh Tuhan sebagai seorang hamba. Ya. Citra kepemimpinan kita adalah citra kepemimpinan hamba yang harus dilihat dari sikap, sifat, perilaku dan sebagainya. Oleh sebab itu, kita sebagai hamba Tuhan ini, kita semua sebagai hamba Tuhan, kita wajib untuk meneladani kehidupan Kristus sehingga dengan demikian ia dapat menerapkan kepemimpinan hamba seperti yang dilakukan Yesus dalam pelayanannya. Saya hadir di Jakarta dengan rekomendasi hamba-hamba Tuhan. Coba misalnya. Waktu itu saya tiba di satu pelayanan. Lalu kemudian gembalanya bilang, dia tahu Pak Benyamin Kurniawan sama Pak Rumken itu kan kopeng kan. Gimana nih si Holly nih? Gimana dia? Oh dia itu. Dia kasih jempol. Betul. Oh iya saya kenal baik dia. Kata-kata itu saya kenal baik dia. Jadi yang mau menerima saya nggak ragu-ragu. Karena yang merekomen saya adalah orang yang mengenal siapa saya. Pada waktu itu. Coba misalnya waktu itu saya aduh deh Pak jangan terima deh anak itu. Kalau bisa di lain aja. Makanya di DKI ini kan kalau satu PI keluar ke tempat yang lain. Pak ini gimana ini? Ini mau ke tempat saya sekarang ini gimana? Waduh Pak tolong kalau bisa ya kalau nggak perlu-perlu banget. Perkataan Pak saya pegang. Kalau kau masuk di satu gereja sebagai staf pastoral, kau masuk dengan baik, kau harus keluar dengan baik. Saya pegang itu. Jadi waktu saya sudah keluar dari duta kasih, saya masih tetap diundang khotbah di sana. Kenapa? Saya masih punya reputasi yang baik. Saya keluar dengan baik, saya tidak ada persoalan. Saya keluar bukan karena ada persoalan. Tapi saya keluar oleh karena BPD meminta saya untuk menggembalakan Metro Mini tadi. Iya. Dan puji Tuhan, semua boleh berjalan dengan baik. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian kasih oleh Tuhan, Yesus datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Kata Matius 20 ayat 28a. Itulah yang diseberangkan oleh Tuhan Yesus. Yesus mengajar murid-muridnya untuk melayani sebagai hamba. Hendaklah kita melayani seorang dengan yang lain sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Karena kita adalah hambanya. Mulai dari mana? Kelompok kita yang paling terkecil. Keluarga kita. Keluarga kita. Jangan sampai ada suami yang keranjingan dengan game online. Jangan sampai. Apalagi hamba Tuhan. Ya, saya percaya di sini enggak ada. Ya, saya percaya. Artinya maksud saya begini. Kita mulaikan pelayanan sebagai hamba itu mulai dari keluarga kita. Mulai dari keluarga kita. Mulai dari keluarga. Ada istri saya hadir di sini. Istri saya ini kerjanya di Bogor. Jauh. Tiap hari bolak-balik. Berangkat sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Saya harus mengimbangi dia dalam keluarga. Saya punya komitmen. Pekerjaan rumah kamu gak usah kerjakan. Aku yang kerjakan. Makanya kalau aku disuruh masak capcay nih, bisa saya. Apalagi woku, wow saya bisa. Ya, saya bisa.
Brenebon apalagi, wow satu panci. Cuma belum pernah rasanya, taste-nya seperti masakan Ibu Yeni. Belum dapat. Tapi minimal mendekati. Ya. Itu komitmen yang saya buat dengan keluarga saya. Dan saya melakukan itu. Waktu awal kami melayani, dari main keyboard sampai khotbah, saya melakukan itu. Saya bilang kalau begini saya mati muda. Akhirnya saya tanya jemaat, ada yang mau kursus? Saya Pak. Oke, saya datangkan les privat di rumahnya. Dia belajar dari gereja kasih keluar duit, lu bayar tuh. Nah sampai hari ini melayani. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Semua karena anugerahnya. Karena kita mau melayani sebagai seorang hamba. Nah saya percaya bahwa Om Rudi ini kan sudah keliling kemana-mana. Level nasional, ya kan? Iya. Tapi kalau beliau bisa bahasa Korea pasti level internasional lagi. Iya kan? Saya belajar banyak dari para senior. Kalau saya melayani, yang Tuhan percayakan, saya tidak melihat berapa banyak pengikut saya. Tetapi yang saya mau lihat, berapa banyak yang saya bisa layani dengan sungguh-sungguh. Itu. Ya, itu. Jadi pada siang hari ini saya tidak akan berbicara banyak. Karena yang akan dilantik adalah senior, pengalaman luar biasa. Kalau saya lihat Om Rudi, saya ingat Om Yance Turang. Waktu kongres di Bandung, saya ketemu dengan Om Yance Turang. Om, apa kabar Om? Sehat. Itu kan teman Babe juga, Pak Yusak. Lalu dia bilang, saya bilang, Om masih ingat gak? Waktu baptis di kampung saya, pas lagi hujan deras terus banjir. Kong, Om ada di tengah kali itu. Oh iya saya masih ingat. Om tahu nggak? Saya ada saksi hidup di situ. Jadi kalau saya sekarang jadi hamba Tuhan, tidak terlepas dari peranan Om. Yang pada waktu itu bawa toa keliling Sulawesi Tengah. Dan melayani di desa-desa. Saya hasilnya. Wah, Om bangga melihat kamu kalau kamu ya jadi hamba Tuhan. Ya. Jadi terhadap senior-senior itu saya selalu angkat topi. Kenapa? Karena mereka telah menorehkan hal-hal yang terbaik. Jadi saya pada siang hari ini bersyukur kepada Tuhan. Oleh karena tugas organisasi, saya harus melantik Om Rudi, senior sama junior. Junior yang lantik, betul. Junior yang lantik. Gak apa-apa Om Rudi ya. Iya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Saya percaya bahwa pelayanan yang ada di Rusun Penggilingan akan diberkati Tuhan. Ya, akan diberkati Tuhan. Ya. Jadi Om Rudi pesan yang sama, jangan bosanan. Harus tetap semangat. Tapi saya tahu Om Rudi selalu memberikan apa itu? Ya baik, terima kasih. Om Rudi selalu memberikan kirim WA dengan selalu berkata kepada saya, tetap semangat, puji Tuhan. Baik, kita berdoa terlebih dahulu buat firman yang sudah disampaikan. Bapa Surgawi, kami menyadari kehidupan kami hanya sebagai seorang hamba, tidak lebih daripada itu. Engkau telah mengajarkan kepada kami melalui firman-Mu pada siang hari ini yang sudah kami terima.
di mana kami dituntut oleh Engkau. Supaya kami menjadi seorang hamba yang meneladani Yesus Kristus. Dan kiranya kami menjadi hamba-hamba yang setia. Yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Sungguh-sungguh mengabdikan diri sebagai seorang hamba. Itu sebabnya kami datang kepada Engkau. Sebelum sebentar kami akan melantik hamba-Mu, Bapak Pendeta Rudy Rory, sebagai gembala sidang di GSCA Ebenezer Penggilingan. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan Tuhan. Engkau yang telah memanggil hamba-Mu, memilih dan menetapkan sebagai seorang hamba, sebagai seorang gembala. Maka Tuhan juga yang akan memperlengkapi. Tuhan yang akan memperlengkapi. Terima kasih Tuhan. Dalam nama-Mu Yesus, meteraikan firman-Mu oleh Roh-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saya lanjutkan. Mungkin perlu ada apa kali. Itu sebentar ya. Disiapkan saja. Di samping dulu ya, samping dulu ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui bahwa siang hari ini akan ada pelantikan Gembala Sidang GSCA Ebenezer Ministry cabang Rusunawa Pinus Elok Tower D, Penggilingan, Jakarta Timur. Betul? Minggu 14 November 2021. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan masuk dalam acara pelantikan Gembala Sidang GSCA Ebenezer Ministry cabang Rusunawa Pinus Elok Tower D, Penggilingan, Jakarta Timur. Saya akan membacakan surat keputusan atau pengangkatan penempatan Gembala Sidang. Keputusan Badan Pengurus Daerah 1 Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah DKI Jakarta nomor SK garing 096 garing BPD 1 DKI garing 4 garing 11 garing 2021 tentang pengangkatan garing penempatan Gembala Sidang Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah Ebenezer Ministry cabang Rusunawa Pinus Elok Tower D, Penggilingan, Jakarta Timur. Badan Pengurus Daerah 1 menimbang 1. Bahwa telah dibuka gereja perkotaan dari Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah Ebenezer Ministries cabang Rusunawa Pinus Elok Tower D, Penggilingan, Jakarta Timur, maka diperlukan seorang gembala sidang untuk penggembalaan. 2. Bahwa untuk mengisi jabatan gembala sidang di gereja tersebut dan juga untuk pembinaan dan pengembangan pelayanan gereja tersebut, maka perlu diangkat garing ditempatkan gembala sidang untuk memimpin dan menggembalakan GSCA Ebenezer Ministry cabang Rusunawa Pinus Elok
RT 06 RW 09 Tower D, Penggilingan, Jakarta Timur. Mengingat 1. TGPP pasal 10 ayat 2 huruf A, F, G, dan L tentang wewenang dan kewajiban Badan Pengurus Daerah. 2. TGPP pasal 14 ayat 7 huruf B tentang peraturan mengenai penggembalaan dalam gereja setempat. Memperhatikan 1. Kebutuhan jemaat GSJA Ebenezer Ministry cabang Rusunawa Pinus Elok RT 06 RW 09 Tower D, Penggilingan, Jakarta Timur. Memutuskan, menetapkan keputusan Badan Pengurus Daerah 1. Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah DKI Jakarta tentang pengangkatan dan penempatan Gembala Sidang GSJA Ebenezer Ministry cabang Rusunawa Pinus Elok Tower D, Penggilingan, Jakarta Timur. Pertama, mengangkat garing, menempatkan Pendeta Rudy N. Rory MTH sebagai Gembala Sidang di GSJA Ebenezer Ministries cabang Rusunawa Pinus Elok RT 06 RW 09 Tower D, Penggilingan, Jakarta Timur. Beliau berwenang memimpin dan melaksanakan tugas penggembalaan maupun tugas lainnya yang berkaitan dengan kepentingan gereja tersebut, serta bertindak untuk atas nama GSJA Ebenezer Ministries cabang Rusunawa Pinus Elok Tower D, Penggilingan, Jakarta Timur ke dalam maupun keluar. Kedua, hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian. Ketiga, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diralat garing diperbaiki seperlunya. Keempat, keputusan ini berlaku efektif sejak tanggal pelantikan sampai ditarik kembali. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November hari ini 2021. Badan Pengurus Daerah 1 Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia Daerah DKI Jakarta, Pendeta Diaspora Padang MTH, Ketua, Pendeta Vena M. Leong MTH, Sekretaris. Tembusan BP 1 BPP Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia sebagai laporan. 2. Badan Pengurus Wilayah 1 sampai dengan 4 Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia DKI Jakarta. Ketiga, arsip atau pertinggal. Demikian pembacaan daripada surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pengurus Daerah BPD 1 GSJA DKI Jakarta. Selanjutnya sebelum kita masuk di dalam pentabisan ini, saya mohon dengan hormat Bapak Pendeta Rudy N. Rory berdiri di depan. Tante di Manado kan? Oh iya. Baik, berdiri di depan. Mungkin mejanya bisa di sebelah sini nanti ya. Ya. Terima kasih. Beliau akan menandatangani berita acara pelantikan jabatan Gembala Sidang Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah Ebenezer Ministries cabang Rusunawa Pinus Elok Tower D, Penggilingan, Jakarta Timur. 1. Sebagai pelaksana
keputusan Badan Pengurus Daerah 1 Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia DKI Jakarta nomor SK garing 096 garing BPD 1 DKI garing 4 garing 11 garing 2021 tentang pengangkatan garing penempatan Gembala Sidang Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah Ebenezer Ministries Cabang Rusun Nawa Pinus Elok Tower D Penggilingan Jakarta Timur, maka pada hari ini Minggu 14 November 2021 telah dilaksanakan pelantikan penggembalaan yang dipimpin oleh Badan Pengurus Daerah 1 Gereja Sidang-Sidang Jemaat Allah di Indonesia DKI Jakarta. 2. Berita acara ini dibuat pada hari ini, Minggu 14 November 2021 sesuai dengan keadaan sebenarnya dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan. Jakarta 14 November 2021 yang menerima Pendeta Rudy N. Rory MTH sebagai Gembala Sidang, yang menyerahkan Pendeta Holyong Seng Kombu STH sebagai Wakil Ketua BPD 1, yang memimpin adalah Ketua dan Sekretaris. Tapi saya mewakili pada siang hari ini. Baik, kita akan masuk pada penandatangannya. Dengan demikian penandatanganan berita acara telah selesai, dan sebelum saya menyerahkan surat tugas ini, saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa ayat kebenaran firman Tuhan. Datang lagi. Ya, sebentar. Baik, saya akan baca kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai dengan ayat 4. 1 Petrus pasal 5 ayat 2 sampai dengan 4, demikian firman Tuhan. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Jangan kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Satu ayat lagi, Kisah Para Rasul pasal 20. Kisah Para Rasul pasal 20. Ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik
untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Pendeta Rudy and Rory MTH. Mohon maaf saya menyebut nama. Pertanyaan saya pertama, dijawab ya, saya yakin. Saudara Rudy and Rory, apakah yakin dengan sungguh bahwa saudara sudah ditentukan dan dipanggil Tuhan untuk jabatan gembala sidang yang olehnya saudara akan dilantik? Apa jawab saudara? Ya, saya yakin. Pertanyaan kedua, apakah saudara dengan penuh kesadaran menerima panggilan Allah untuk menjadi pelayan firman di mana saja dan kapan saja sesuai dengan amanat agung Tuhan Yesus Kristus? Apa jawabmu? Pertanyaan ketiga, dijawab dengan ya, saya berjanji. Apakah saudara berjanji di hadapan Allah dan jemaatnya bahwa saudara akan melayani dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh ketekunan serta kesetiaan dengan mengutamakan pelayanan pekerjaan Tuhan di atas kepentingan lainnya? Bagaimana jawabmu? Amin. Pertanyaan keempat, apakah saudara mengaku bahwa Tuhan Yesus Kristus telah mempercayakan domba-dombanya dalam pelayananmu bukan sebagai penguasa, melainkan sebagai gembala yang melayani dengan penuh kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus? Bagaimana jawabmu? Ya. Pertanyaan terakhir. Dan jawabnya, ya, saya berjanji. Apakah saudara berjanji di hadapan Tuhan dan jemaatnya bahwa saudara dipanggil dan ditetapkan Tuhan untuk melayani ladang Tuhan melalui gereja sidang-sidang jemaat Allah, dan oleh karena itu dalam keadaan apapun saudara tetap setia kepada Allah dan kepada gereja sidang jemaatnya? Apa jawabmu? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Rudy, tangan kanan di dada. Berdasarkan pengakuan, keyakinan, dan janji saudara, maka untuk memenuhi tuntutan pelayanan pada gereja sidang-sidang jemaat Allah, Ebenezer Ministries, cabang Penggilingan, Rusun Pinus Elok, Tower D, BPD 1 Gereja Sidang Jemaat Allah DKI Jakarta melantik dan mentabiskan engkau, Pendeta Rudy and Rory MTH, untuk jabatan Gembala Sidang di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya Allah memenuhi engkau dengan rohnya untuk jabatan ini. Allah yang pohon anugerah dan sejahtera akan menjadikan engkau sempurna dan kuat, beralaskan kuat kuasanya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta dengan hormat, mungkin Om Rudy bisa berlutut pakai kursi saja mungkin. Ya. Atau iya. Yes, sebentar. Ya, saya undang. Baik. Pengurusnya ada?
Masih bisa Om Rudi berlutut? Bisa kan? Ya, baik. Pengurusnya ada? Ya, maju. Mari saya undang semua jemaat berdiri. Saya undang juga nanti Bapak Pendeta RB Rory akan memimpin doa ini. Dan kita naikkan pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Bapa Surgawi, kami datang tersungkur di hadapan hadirat-Mu. Hari ini adalah hari yang sangat spesial, di mana hamba-Mu kami lantik sebagai Kepala Sidang SCA Ebenezer Ministries cabang Penggilingan, didampingi oleh kedua saudara kami sebagai pengurus, Harley Mabuat dan Cikaeda Mabuat Tendean. Tuhan memberkati, dan saat ini hamba melepaskan berkat atas mereka dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Tuhan akan pakai mereka untuk menjalankan tugas-tugas sebagai pelayan, sebagai pengurus, sebagai kepala sidang dan pengurus. Nanti akan mendampingi hamba-Mu yang akan mendampingi kepala sidang. Tuhan akan pakai dan berikan pemberkatan senantiasa di dalam dan di atas nama Yesus Kristus. Walaupun hari ini Ibu Gembala tidak bersama-sama, tapi kami percaya Bapa Engkau akan menolong. Tuhan akan memberkati sampai memberikan kekuatan kesehatan senantiasa. Aku melepaskan otoritas yang datang dari Tuhan akan hadir dan menolong mereka menyertai pelayanan. Berkati jemaat, walaupun banyak yang tidak hadir dari mereka yang dari pengunjung ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan memakai gereja ini. Gereja ini akan bertumbuh dan berkembang dalam nama Yesus Kristus. Segala kesalahan dibantu oleh Tuhan. Semuanya Tuhan sudah siapkan yang baik. Berkati ya Bapa, hari ini kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Tuhan dan Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Om Rudi, silakan jemaat duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Om Rudi masih tetap di depan. Tadi kita sudah tanda tangan berita acaranya, dan saya akan menyerahkan surat SK dari BPD 1 GSIA DKI Jakarta.
ketinggalan rupanya. Saya sama Om Rudi mesti tanda tangan lagi. Boleh difoto? Sekali Om ya. Selamat melayani. Sudah sah. Demikian pelantikan Gembala Sidang cabang Penggilingan baru saja selesai. Tadi saya mohon berdiri jemaat yang dilayani selama ini. Ada berapa orang yang hadir? Berdua ya? Oh ya, Ibu sama Bapak ya. Terima kasih. Saya harap Gembala Sidang harus didukung secara all out. Ya karena Gembala Sidang itu manusia juga gitu loh ya. Jadi harus didukung. Dan barangkali supaya lebih afdol bisa foto bersama dulu barangkali sebelum saya serahkan Gembala Sidang yang baru dilantik bersama pengurus. Ya bisa ambil fotonya dulu. Sekali lagi terima kasih untuk acara ini sudah berlangsung dengan baik. Saya mohon maaf kalau ada yang terlewat sebab saya tidak biasa dengan protokol. Ya. Jadi sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Bapak Pendeta Rudi N. Rory sudah dilantik sebagai Gembala Sidang Ebenezer Ministry cabang Penggilingan. Ya, Tuhan memberkati dan saya serahkan kepada yang memimpin selanjutnya. Puji Tuhan, terima kasih untuk pelayanannya Pendeta Holiong Sengkombu dan selamat melayani Tuhan untuk Bapak Pendeta Rudi. Kiranya banyak jiwa-jiwa baru yang ikut bersama kita untuk melayani Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sebentar kita akan memberikan persembahan untuk jemaat yang mengikuti ibadah melalui Zoom.
bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening gereja. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan sambil kita mempersiapkan persembahan, kita tundukkan kepala dan berdoa kepada Tuhan. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memberikan persembahan Tuhan, Engkau urapi Tuhan, Engkau jamah tiap tangan-tangan yang memberikan Tuhan. Engkau berkati selalu mereka Tuhan. Kiranya setiap apapun yang mereka kerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami. Haleluya. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Doa syafaat akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Rory. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sama-sama sudah mengikuti acara yang secara khusus, yaitu pengukuhan Gembala Sidang Pendeta Rudy and Rory MTH selaku Gembala Sidang Cabang GSCA Ebenezer Ministries yang ada di Penggilingan. Terima kasih buat BPD yang sudah berkenan hadir dan memimpin acara pengukuhan Gembala Sidang. Pendeta Holiong Seng Kombu, Sarjana Teologia yang sudah memimpin kita. Beliau selaku Wakil Ketua Badan Pengurus Daerah BPD 1 GSCA DKI Jakarta. Dan juga beliau selaku Gembala Sidang dari GSCA Oikos yang di Rawamangun. Hari ini datang bersama dengan istri, Ibu Yohana. Terima kasih untuk kehadiran di tempat ini dan memberikan waktu. Jadi BPD memang hampir semua Gembala Sidang. Nah, itulah sebabnya agak sulit untuk bisa
full tim untuk bisa hadir dalam acara-acara yang seperti ini. Tetapi kami senang sekali oleh karena hari ini acara ini dapat diselenggarakan. 3 minggu yang lalu saya ditelepon oleh Pak Dias. Beliau katakan, boleh nggak ditunda pengukuhannya? Ya, saya bilang bareng-bareng aja. Dia bilang satu-satu. Jadi, dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Dari awal dancing my soul. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Haleluya, haleluya. Kami bangga mempunyai Engkau Allah kami yang luar biasa. Kami bangga mempunyai Engkau Tuhan kami, penolong kami yang setia, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu, yang tidak pernah meninggalkan umat-Mu. Engkau selalu hadir, berkenan, menolong, memberkati. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena Pak Helwi sudah dijamah oleh Tuhan, sudah disembuhkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa agar keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat proyek yang sedang mereka kerjakan. Tuhan akan tolong dalam nama Yesus. Kami klaim janji Tuhan. Kami percaya bahwa ini akan terrealisasi menurut dan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak buat Pak Luki Tampilang. Kami mengucap syukur. Oleh karena di hari-hari ini beliau sudah bisa mengadakan aktivitas-aktivitasnya. Dan kami mengucap syukur oleh karena Tuhan terus menolong, menyempurnakan kesehatannya, memberkati keluarganya, memberkati pekerjaannya. Keluarga besar KBL diberkati oleh Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati semuanya. Dan jemaat Tuhan yang tidak hadir pada hari ini, kami berdoa dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong mereka, mengunjungi, melawat mereka, dan memberkati mereka semuanya. Pada saat ini kami juga berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai. Dari Sabang sampai Merauke, dari Rote Miangas. Tuhan akan melawat bangsa yang kami cintai ini. Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden,
Kabinet Indonesia Maju. Tuhan akan memberkati dalam nama Yesus. Dan kami berdoa ya Bapa, agar virus corona, walaupun trennya pada hari-hari belakangan ini semakin menurun, tetapi kami terus mewaspadai dan menolak dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, Engkau proteksi bangsa kami dengan darah Yesus Kristus dan menolong kami agar kami dapat beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih, datanglah kerajaan-Mu Bapa, nyatakanlah kuasa kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa ya Bapa, buat DKI di mana Tuhan tempatkan kami berada. Kami mohon Engkau akan berkati kota di mana kami ini berada di kota ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan akan menjaga kota ini. Dalam nama Yesus, memberkati kota yang kami cintai. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat acara-acara kami selanjutnya. Ada beberapa event yang kami akan laksanakan. Penyerahan anak, baptisan air, pemberkatan pernikahan, peresmian, Natal. Kami juga berdoa dalam nama Yesus. Finishing dari pekerjaan daripada gereja kami yang baru, kami berdoa Tuhan akan campur tangan dalam nama Yesus. Tuhan akan menolong supaya tiba pada hari hanya gereja ini sudah dapat kami gunakan dengan baik. Berkati semua kontribusi, berkati semua sumbangan-sumbangan. Berkati dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, marilah kita mengangkat tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Saudara, terimalah berkat yang dari Allah Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan pula menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Damai sejahtera yang melampaui akal, memenuhi hati dan pikiranmu. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Hadirin, pulanglah, Tuhan menyertai keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam dan di atas nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengakhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.